Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmawati. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuniati selaku dosen saya yang telah mengajarkan saya selama 1 semester ini. Di sini saya akan membahas laporan arus kas. Apa itu laporan arus kas? Laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode tertentu. Selanjutnya, manfaat laporan arus kas. Yang pertama, memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan, future cash flow dari berbagai entitas. Yang ketiga, meningkatkan daya banding pelapor kinerja operasi berbagai entitas. Selanjutnya, kegunaan laporan arus kas. Memberikan informasi untuk menilai 1. Kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. 2. Kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. 3. Penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. 4. Transaksi-transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non-tunai. Selanjutnya, klasifikasi laporan arus kas terbagi menjadi 3. Yang pertama, aktivitas operasi, kedua, aktivitas investasi, dan yang ketiga, aktivitas pendanaan. Selanjutnya, arus kas aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Selanjutnya, penyesuaian untuk menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Bisa dilihat dari gambar berikut ini. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Selanjutnya, arus kas aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi, modal, dan pinjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Selanjutnya, tahapan penyusun laporan arus kas. Sumber informasi yang pertama, laporan posisi keuangan komparasi. Yang kedua, laporan laba rugi tahun berjalan. Yang ketiga, data-data lain yang diperlukan seperti dicatat laporan keuangan. Langkah-langkah penyusun laporan arus kas. Yang pertama, menghitung perubahan saldo kas. Yang kedua, menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dan yang ketiga, menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Lalu, keunggulan metode tidak langsung. Yang pertama, berfokus pada perbedaan antara laba dan rugi bersih dengan arus kas bersih dari aktivitas kegiatan operasi. Yang kedua, memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Berikut adalah contoh soal dan pembahasannya. Berdasarkan informasi berikut ini dari PT Permata Jaya,
Siapkanlah laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dengan menggunakan metode tidak langsung, yaitu amortisasi paten senilai 4 juta, beban penyusutan 7 juta, penerimaan kas dari penerbitan saham 25 juta, penerimaan kas dari penerbitan obligasi 30 juta, laba bersih 55 juta, pembayaran dividen tunai 22.500.000, pengeluaran kas untuk pembelian peralatan 33.200.000, pengeluaran kas untuk pembayaran utang jangka panjang 40 juta, penerimaan kas dari penjualan tanah 35 juta, keuntungan dari penjualan tanah 6 juta, penurunan piutang usaha 2.100.000, kenaikan persediaan barang 1.200.000, kenaikan utang usaha 1.500.000, kenaikan kas 56.700.000, saldo kas 1 Januari 2009 82.800.000. Selanjutnya pembahasan membuat laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Ada laba bersih senilai 55 juta, amortisasi paten 4 juta, beban penyusutan 7 juta, penurunan piutang usaha 2.100.000, kenaikan utang usaha 1.500.000, kenaikan persediaan barang dagang 1.200.000, kenaikan dari penjualan tanah 6 juta, dijumlahkan sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi 62.400.000. Bisa dilihat di sini kenaikan persediaan barang dagang dan keuntungan dari penjualan tanah bersifat pengurangan. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi. Kas dari penjualan tanah senilai 35 juta, kas untuk pembelian peralatan senilai 33.200.000, dijumlahkan sehingga arus kas bersih dari aktivitas investasi 1.800.000. Di sini, kas untuk pembelian peralatan bersifat pengurangan. Lalu, arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas dari penerbitan obligasi 30 juta, kas dibayar untuk dividen 22.500.000, kas dibayar untuk utang jangka panjang 40 juta, kas dari penerbitan saham biasa 25 juta. Dijumlahkan sehingga arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu min 7.500.000. Di sini kenapa di sini min? Karena kas dibayar untuk dividen dan kas dibayar untuk utang jangka panjang lebih besar daripada kas masuk dari penerbitan obligasi dan penerbitan saham biasa. Lalu arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan dijumlahkan sehingga kenaikan kas bersih senilai 56.700.000. Dijumlahkan dengan kas pada awal tahun 1 Januari 2009 yang senilai 82.800.000 sehingga kas pada akhir tahun 31 Desember 2009 bertotal 139.500.000. Berikut adalah pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang laporan arus kas, metode tidak langsung. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tutur kata yang tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.